Ya, Selamat silakan siang, Mas. Pak. Oh iya, selamat siang. Benar Mas Grego ya? Ya, Oh benar, ya, Pak. silakan Oh, duduk. makasih, Monggo, Pak. monggo. Nah, sudah nyaman duduknya. Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, Mas Grego ya? Iya. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik sih, Pak. Baik, oke. Tapi ya sebenarnya gak baik-baik amat, Pak. Makanya saya itu datang ke sini, Pak. Oke, oke. Oke, di sini kita santai saja ya, Mas. Di sini kita ngobrol biasa kok. Jadi nggak usah tegang. Saya lihat nih dari formulir Mas yang bagikan kemarin nih. Iya. Mas Grego nih bener dari Flores ya? Oh, benar, Pak. Saya dari Oh iya, Flores, Pak. kalau boleh tahu Flores bagian mana, Mas? Saya itu Floresnya itu agak ke timur dikit, Agak Pak. ke timur. Nama tempatnya itu Maumere. Oh, Maumere. Wah, itu kota yang sangat indah ya menurut saya, Pak. Karena saya pernah lihat fotonya nih. Pantainya itu katanya bagus banget ya, Bapak Mas. pernah ke sana? Iya, pernah. Katanya, pantainya bagus. Saya lupa itu, pantainya namanya apa ya? Kalau nggak salah apa gitu. Makasih, Pak. Ini pasti beda banget ya suasananya sama di Jogja nih ya. Benar sekali, Pak. Kan di sana itu dekat pantai ya rumah saya itu. Terus kan ya Maumere itu kan kotanya kecil, Pak. Nah di sini, Pak, kotanya besar, terus ya jauh juga dari pantai. Jadi emang beda sih, Pak, suasananya. Jauh juga ya perjalanannya sampai Jogja sini ya. Iya, Pak. Kira-kira sudah berapa lama nih di sini dan juga gimana nih perasaannya, Mas Grego? Saya sih sebenarnya masih sangat baru ya, Pak, di sini. Saya mulai kuliah ya udah hampir masuk 2 bulanan lebih ya, Pak. Gitu, Pak. 2 bulan lebih. Iya. Oke. Gimana nih perasaannya, Mas, selama kurang lebih 2 bulan ini di Jogja? Kalau perasaan sih, Pak, sebenarnya ya campur aduk gitu, Pak. Campur aduk ya. Campur aduk gimana nih, Mas, maksudnya? Boleh mungkin diceritakan sedikit? Ya campur aduk tuh kayak gini ya, Pak. Ada perasaan senang, kan kuliah di Jogja ya, Pak. Kalau kita itu, Pak, kalau di Flores itu kalau ditanyain misalnya kuliah di mana gitu, terus dibilang di Jogja. Oh, itu tuh kayak keren gitu. Tapi, Pak, di sisi lain tuh saya kesulitan juga ya, Pak. Makanya pusing, Pak. Makanya saya kesini, Pak. Oke, baik, Mas Grego. Tapi sebelumnya ini saya sambil nyatet boleh ini kalau Boleh, misalnya Mas Pak. Grego. Pak. Saya juga mengapresiasi nih karena Mas Grego sudah berani datang ke sini dan juga mau sharing sama saya. Itu langkah yang sangat bagus ya. Dan sebelum kita lanjut, saya mau pastikan dulu nih, Mas. Semua yang kita bicarakan di sini akan dijaga kerahasiaannya ya. Makasih, dan Pak. Juga Mas bisa cerita dengan nyaman di sini. Dan saya di sini juga bukan menghakimi Mas, tapi untuk membantu Mas untuk menemukan cara terbaik untuk beradaptasi. Oke? Makasih, Pak. Oke. Baik, Mas Grego. Tadi Mas bilang kadang merasa kesulitan, begitu ya? Ya, Pak, benar. Mungkin bisa diceritakan lebih detail nih, Mas, kesulitan seperti apa yang Mas rasakan selama kurang lebih di Jogja ini? Kesulitannya itu sebenarnya, Pak, saya tuh apa ya, rasa gimana gitu waktu bergaul sama teman-teman saya di sini, Pak. Mereka tuh orangnya baik-baik sih, Pak. Orangnya baik-baik. Tapi kayak apa ya, ada jarak gitu, Pak, sama mereka gitu. Ada jarak. Iya, Pak. Kira-kira jarak yang seperti apa itu, Mas? Bisa kasih contoh situasinya mungkin? Misalnya nih, Pak, kalau lagi di kelas nih, teman-teman saya itu kalau ngobrol, ya mereka tuh kan, ya maaf ya, Pak, mereka kan orang Jawa ya, Pak. Ya kayak Bapak juga sih. Ya itu teman-teman saya tuh, ya mereka ngomong pakai bahasa Jawa, Pak, dan saya nggak mengerti, Pak. Terus kadang mereka tertawa nih, saya ini kok tertawa, leluconnya apa gitu. Saya tuh takut jangan sampai mereka itu ya tertawain saya. Jadi saya tuh rasa asing dan kayak bukan bagian dari mereka gitu, Pak. Begitu ya. Oke. Saya paham ya, Mas Grego.
itu pasti tidak nyaman ya Mas. Ya, Nah, bahkan tuh Pak, kadang mereka tuh nggak sadar nih ya. ngajak saya, ya langsung ini Pak, kayak ngomong langsung sama saya tuh pakai bahasa Oh Jawa. iya. Saya lah, ini saya mau jawab apa ya Pak? Terus Iya. saya ya sudah, saya diam saja Pak. Terus mereka lanjut cerita lagi kayak gitu Pak. Gitu ya. Mm-mm. Terus selain soal bahasa ada kesulitan gitu ya Mas. Selain yang Mas rasakan apa kira-kira? Selain tadi kan bahasa nih. Iya. Nah, gitu. Nah sebenarnya itu, nah ini apa ya Pak? Lebih ke gaya komunikasi sih Gaya Pak. komunikasi. Iya. Oke. Jadi kayak eh ini ya Pak, saya coba bandingkan sama di Flores ya Pak. Oke. Kalau di Flores itu kami itu Pak, kalau bicara sesuatu itu terus terang Oh, Pak. terus terang. Iya Oke. Pak. Jadi kalau mau bilang ini ya itu, Mm-mm. ya kalau mau bilang itu ya itu. Jadi Oke. dan itu beda sama teman-teman saya di sini. Jadi kayak mereka itu seperti tidak langsung gitu. Jadi saya bingung. Mereka tuh bilang iya atau tidak gitu Oh, Pak. begitu. Oke. Jadi maksudnya Mas itu tentang komunikasi yang tidak langsung gitu Iya ya. iya kayak gitu. Oke, mungkin bisa dikasih contoh konkretnya Mas gitu. Oh contoh ya Pak. Iya. Oh ya ini Pak. Nah kemarin nih saya ketemu nih sama teman saya. Oke. Dia tuh bilang gini, saya tuh ngajak teman saya, Pak, Oh, ya. oke. Saya ngajak, ini, yuk, ayo makan, Ya. makan gitu. Iya. Terus dia bilang gini, wah, bisa nggak kamu makan gitu di tempat saya? Terus dia bilang gini, wah, sepertinya bisa gitu. Oke. Tapi dia nggak datang, Pak. Lah, Hmm. saya tuh tadi kan dia bilang bisa ya, sepertinya bisa. Terus saya pikir, ini saya yang salah atau gimana? Jadi bingung gitu, Oh, bingung Pak. gitu ya. Oh, Iya. ya. Iya. Oke, Mas. Memang ya saya lihat Mas di sini merasa kayak bingung dengan Betul, Pak. respon yang tidak jelasnya gitu ya. Tapi selain itu mungkin ada lagi, Mas? Oh ya, ini yang paling itu ya, Pak. Oh. Mungkin cerita lain lagi ya, Oke, Pak. boleh. Maaf nih, Silakan. Pak, jadi banyak Iya, ceritanya. nggak apa-apa. Jadi gini, teman saya tuh, Pak, ini yang saya rasa agak aneh sih, Pak. Dia tuh sempat waktu kita ya cerita-cerita di kampus kan, dia bilang gini, oh ya kamu Greg, jangan lupa mampir di kos saya ya. Oh, oke. Terus, lah saya kan nanggapnya lurus ya Pak. Iya. Saya pergi ke kosnya Pak. Heeh. Tiba-tiba sampai di kosnya tuh dia bilang begini Pak. Oh Greg, lah kok tiba-tiba datang, ada apa gitu. Iya. Terus saya bilang, lah itu kan kamu yang ajak saya mampir ke kos. Lah masa malah ditanya tiba-tiba itu ada apa? Jadi bingung Pak. Ini emang itu hanya basa-basi ya Pak atau gimana gitu Pak? Oh, gitu ya. Oke. Oke, Mas. Selain itu mungkin ada lagi, Mas? Apa ya Pak? Oh ya, mungkin ini agak menyangkut ini ya Pak. Ini makanan Pak. Oh, makanan. Oke. Iya. Saya tuh terbiasa ya Pak. Kita di Flores itu makanannya itu rasanya itu pedas, Oke, asin. pedas. Nah di sini Pak, makanannya itu apa ya? Manis-manis gitu. Lidah Ya. saya itu kurang cocok Pak. Oh, Bahkan nih Pak, saya kan ya kebetulan Pak waktu kemarin dari Flores itu saya bawa ikan kering khas dari Flores. oh ikan kering. Dari Maumere. Oh, iya. Terus kan saya masak di kos nih. Heeh. Ternyata ikan kering itu kan aromanya kuat ya Pak. Ya. Teman-teman saya itu nggak suka Pak. Wah. Aduh saya jadi nggak enak Pak di kos itu. Jadi ada beberapa hal ya Mas. Mulai dari tadi ada bahasa, Betul. terus cara komunikasi, Iya, Pak. dan juga ini tadi soal makanan, ya toh. Iya. Nah dari semua itu mana nih yang paling membuat Mas mungkin merasa stres atau mungkin paling mengganggu nih? Kalau dari semua itu sih Pak, komunikasi sama pergaulan Pak. Oh, komunikasi. Itu yang ya membuat saya itu kadang merasa kesepian Pak di sini. Kesepian. Kesepian yang seperti apa Mas? Sepi itu karena ya saya jauh dari orang-orang yang saya kenal, jauh dari kampung, jauh dari keluarga, dan kadang saya tuh rindu sekali suasana kampung, rindu sekali suasana keluarga Pak. Rindu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang situasi yang membuat Mas rindu itu seperti apa?
Nah kalau di kampung atau di keluarga itu kan Pak, kita sering kumpul bersama. Jadi cerita-cerita bersama, ngobrol, dan ya kita semua kan paham ya bahasa yang kita pakai kan, Ya. sehingga nggak merasa terasing gitu Pak. Jadi kayak nyaman gitu. Dan saya kemudian pikir ya, apa ya Pak, pulang aja ya Pak, atau Pulang aja. apa ini salah gitu? Ya, Apa saya salah tempat ya kuliah di Jogja nih Pak? begitu. Berarti sempat kayak gimana ya? Sampai berpikir Mas itu kayak pulang kampung aja gitu ya. Ya sempat sih Pak, sempat banget. Oke. Tapi ya kemudian saya pikir-pikir lagi ya Pak. Orang tua saya itu sudah bekerja dan mereka sudah berkorban sampai saya itu bisa datang kuliah di sini Pak. Jadi gimana gitu. Saya bingung Pak. Bingung gitu ya. Oke. Baik Mas Grego. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga karena Mas Grego sudah mau datang ke sini dan juga terbuka dengan saya. Saya bisa merasakan beban yang Mas pikul di sini ya. Oke, sekarang saya juga ingin kita coba pahami lebih dalam lagi. Yang pertama, tadi tentang komunikasi, ya kan? Iya. Di kampungnya Mas ini, di Flores. Nah, gimana sih biasanya cara orang berkomunikasi dan itu bisakah Mas ceritakan sedikit mungkin? Oke Pak. Mungkin tadi saya sudah sempat singgung ya Pak. Kalau di Flores itu Pak, orang itu ngomongnya itu terbuka. Terbuka, oke. Jadi kalau misalnya marah, ya marah. Oke. Senang, ya senang. Oke. Terus kalau misalnya ada masalah ya kita langsung bicarakan di sini, gitu. Langsung diselesaikan. Jadi tidak menunda-nunda atau tidak disimpan-simpan gitu Pak. Berarti komunikasi di sana itu lebih kayak to the point gitu Iya ya. Pak. Dan juga emosinya juga ditunjukkan secara terbuka. Betul sekali Pak. Oke. Dan itu ya Pak, kami tuh udah terbiasa sama ini, maaf ya Pak. Suara kita tuh agak keras Pak. Oke. Ya terasa kan Pak, suara saya agak keras ya Pak. Iya, jujur iya ini ya. Maaf Pak, tapi kita tuh suara kita keras itu bukan berarti kita itu marah Pak. Lah di sini saya itu lihat teman-teman saya itu kayak ya tidak pernah marah gitu, senyum terus. Ya padahal saya tidak tahu itu mereka itu setuju atau tidak gitu sebetulnya. Begitu ya. Oh iya. Nah ini menarik ya Mas. Saya ingin Mas tahu juga kalau di budaya Jawa itu ada konsep yang namanya unggah-ungguh sama andap apa tadi asor. Pak? Unggah-ungguh. Unggah-ungguh. Ya, sama andap asor nih Mas. Tahu nggak artinya apa? Apa itu Pak? Nah, jadi artinya itu orang Jawa itu sangat menjaga cara berbicaranya Mas dan juga perilakunya supaya lebih harmonis begitu. Dan juga tidak menyinggung orang lain. Gitu. Jadi komunikasinya itu memang ya cenderung tidak langsung begitu ya Mas, tapi halus dan juga penuh dengan bahasa isyarat gitu. Gitu ya Pak. Berarti bukan berarti mereka tidak jujur atau tidak suka sama saya begitu ya Pak? Begitu tepat sekali Mas. Bukan soal jujur atau tidak gitu Mas, tapi cara mengekspresikannya yang beda gitu. Orang Jawa kan sering pakai istilah namanya ora umum gitu kan Mas. Ora umum. Ya, gitu. Kalau ada perilaku yang dianggap terlalu belak-belakan atau mungkin terlalu keras begitu Mas. Jadi mereka lebih memilih cara halus untuk menolak atau mengkritik supaya yang lawan bicara tidak merasa dipermalukan atau kehilangan muka begitu Mas. Jadi kalau misalnya teman saya itu, ini yang saya Pak, saya sangkutin sama cerita yang teman saya tadi ya. Misalnya kalau dia bilang, oh kayaknya sih bisa, berarti sebenarnya dia tuh secara halus bilang nggak bisa gitu ya Pak? Bisa jadi seperti itu Mas. Iya. Ya, dalam budaya Jawa itu jawaban seperti kayak insya Allah atau kayaknya atau mungkin nanti saya coba deh gitu. Itu kadang memang artinya tidak atau ragu-ragu gitu Mas. Mereka tuh tidak ingin langsung bilang tidak karena takut menyinggung perasaan. Wah pantas ya Pak, saya sering salah paham. Aduh Pak. Oke, nah sekarang ya soal bahasa Jawa tadi nih. Ketika teman-teman berbicara bahasa Jawa dan juga Mas tidak paham, nah kira-kira apa yang Mas lakukan dan juga apakah Mas pernah bilang ke mereka kalau Mas tidak mengerti gitu? Selama ini sih Pak, ya belum pernah sih Pak. Saya tuh
takut Pak. Takutnya itu teman-teman saya itu mikir kayak, wah dia ini terlalu banyak menuntut. Jadi ya sudah saya diam saja Pak. Oh, oke oke. Saya paham sih kekhawatirannya Mas ya. Tapi coba nih Mas, lihat dari sudut pandang mereka. Mereka kan mungkin nggak sadar ya kalau Mas itu merasa terasingkan gitu kan. Nah, bisa jadi mereka pakai bahasa Jawa karena ya sudah kebiasaan mereka gitu kan. Bukan bermaksud mengasingkan Mas. Nah, kalau Mas tidak bilang, mereka tidak akan tahu juga kalau Mas merasa tidak nyaman. Oh, berarti saya harus bilang ya Pak? Kita akan bahas strateginya nanti ya Mas. Oke. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Selama 2 bulan ini, apakah ada momen di mana Mas merasa nyaman? Atau ada nih mungkin teman Mas yang benar-benar baik sama Mas? Oh, kalau teman ada sih Pak. Oh ada. Ya namanya Andi. Oke. Dia itu dari Surabaya. Nah, orangnya itu cukup terbuka Pak. Kalau ngomong itu dia itu apa ya? Langsung gitu. Sama ya hampir sama-sama kayak kita lah Pak. Terus dia itu kita pernah makan sama-sama. Terus dia sering nanyain Pak tentang budaya di NTT. Jadi saya tuh kalau sama dia itu kayak nyaman gitu Oh, Pak. merasa nyaman gitu ya. Oke, wah bagus nih Mas. Berarti ada juga yang berpotensi jadi teman dekat gitu kan ya Mas. Pak. Nah, mungkin Mas dengan temannya yang namanya Andi ini, apakah komunikasinya berjalan dengan lebih lancar? Iya Pak, lancar. Soalnya kita itu ngomongnya itu ya Pak, bicaranya itu to the point gitu, to the tidak point. bertele-tele. Oke, baik. Berarti Mas sudah punya satu koneksi yang baik ya ini ya? Iya Pak. Nah, ini aset penting ini Mas. Sekarang tentang makanan dari Oh, iya. dan ikan asin tadi ya. Oh iya. Nah, gimana nih Malu. perasaan Mas Saya jadi ketika malu, Pak. teman kosnya terganggu? Tidak apa-apa. Hai, itu ya Pak, sangat tidak enak ya Pak. Saya itu tidak dari Flores itu dari rumah saya itu dipesan sama orang tua saya, kamu tidak boleh jadi masalah untuk orang lain. Nah, sebenarnya saya pikirnya itu sepele ya Pak, ikan kering. Tapi ketika teman-teman saya di kos terganggu, saya malah rasa nggak enak banget Pak. Dan itu jadi masalah untuk orang lain itu tidak enak untuk saya Pak. Dan padahal itu ikan asin itu makanan kesukaan saya juga Pak. Oh gitu ya, oke. Wah, saya paham sekali ya Mas. Makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang identitas dan juga kenangan kan. Nah, di budaya Jawa sendiri Mas, itu sebenarnya ada juga persoalan tentang bau dan juga kesopanan. Bukan berarti makanan Mas itu salah gitu kan. Tapi mungkin perlu dicari solusi tengahnya juga Mas, supaya Mas itu tetap bisa makan makanan yang Mas suka dan tanpa mengganggu orang lain gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih saya. Ini saya mulai paham Pak. Oke, baik Mas Grego ya. Kita udah lumayan ya bahas hal yang menjadi persoalan Mas Grego tadi ya. Tapi saya sebenarnya melihat Mas Grego ini nggak sadar ya, sudah mulai beradaptasi loh. Soalnya Mas Grego tadi waktu bicara itu gaya sempat menggunakan dialek orang Jawa itu. Berarti udah pelan-pelan ya beradaptasi. Bagus itu. Oke, nah sekarang kita mau lihat nih. Kan kita sudah pahami bersama akar masalahnya. Dan Mas Grego itu mengalami apa yang namanya bahasa kerennya itu Mas Grego culture shock. Jadi kayak shock dengan budaya gitu. Dan sebenarnya itu hal yang wajar Mas Grego. Jadi setiap orang ketika dia pindah ke lingkungan yang baru, nah dia itu mengalami yang namanya culture shock. Tapi sebenarnya yang penting itu bagaimana dia mengatasinya. Dan sekarang saya mau ngajak Mas Grego untuk kira-kira kita melihat strategi apa yang bisa kita pakai untuk adaptasi Mas Grego. Gimana? Setuju? Setuju Pak, saya juga mau belajar itu. Oke, baik. Nih, dari yang paling mengganggu ya, soal komunikasi dan pergaulan. Nah, yang pertama, tadi kan Bapak sudah sempat singgung-singgung ya tentang situasi budaya Jawa. Nah, Mas Grego itu perlu belajar tentang
eh, kode dalam budaya Jawa. Oke, oke. Jadi tadi kan Mas Grego sudah mulai paham bagaimana orang di Jawa itu gaya komunikasinya itu tidak langsung. Nah, Mas Grego sudah belajar itu isyarat-isyarat itu. Jadi kalau misalnya nih eh, orang Mas Grego itu dengar temannya bilang "Eh, nanti dulu gitu, itu kemungkinan dia itu wah kayaknya bisa. Nah, Itu kemungkinan dia itu ragu-ragu atau sebenarnya tidak gitu, mau katakan tidak. Ya, tapi memang sehingga Mas Grego tidak perlu apa ya, berharap terlalu tinggi. Jadi bisa cari alternatif yang lain seperti itu, Mas oh, Grego. oke Pak, oke Pak. Jadi saya harus lebih peka ya membaca maksud Ya, mereka gitu. betul, Oke, oke, betul. Jadi seperti itu kan bisa paham. oke. Terus yang kedua, nih bisa nih Mas Grego itu mumpung ini kan lagi di Jawa dan di lingkungan Mas Grego itu semua orang kebanyakan teman-teman dari Jawa kan Iya, dan bicara bahasa Jawa kan. iya. Nah, sangat baik kalau Mas Grego itu mulai pelan-pelan belajar bahasa Jawa. Ya tidak perlu sampai fasih, tapi yang dasar-dasar saja. Kata-kata yang mungkin setiap hari sering Mas Grego dengar. Misalnya nih, monggo, itu kan Oke. artinya silahkan. Terus kalau misalnya mau berterima kasih, bilang saja matur nuwun. Terus kalau mau bilang iya, nggih, itu Iya. nggih. Itu sebenarnya kalau Mas Grego belajar, ini kan kata-kata sederhana, itu bagian dari Mas Grego itu beradaptasi dan secara nggak langsung Mas Grego itu menghargai budaya Jawa. Wah. Dan orang Jawa nih, Mas Grego, itu sangat menghargai orang-orang yang coba belajar bahasa Jawa. Itu pasti Mas Grego itu akan sangat dihargai. Gitu, Mas Grego. Ya juga ya Pak, itu ide bagus sih menurut saya Pak. Saya bisa, tapi mungkin saya tuh bisa belajar dari mana ya Pak? Kan tadi punya teman kan? Oh iya, Andi itu kan, iya, coba dari Andi, kan nyaman kan sama Andi, cerita-cerita iya. sama Andi, coba minta Andi ya ngajarin kata-kata yang sederhana itu. Terus oh ya, kalau Bapak tidak keliru ya, di Jogja ini biasanya ada itu komunitas-komunitas mahasiswa dari NTT. Jadi Grego bisa ikut dan bisa belajar dari senior-senior yang ada di komunitas itu. Siapa tahu mereka bisa sharing tips-tips bagaimana mereka itu menyesuaikan diri gitu. Oh iya ya Pak. Tapi jujur saya tuh sebenarnya belum kepikiran sih Pak cari komunitas Oh. di NTT gitu sih Pak. Nah, itu kemudian bisa jadi alternatif yang ketiga. Jadi bagaimana Mas Grego itu mencari support system yang ada di sini sehingga misalnya kan tadi Mas Grego sempat bilang ya, Mas Grego itu rindu suasana gimana semua orang itu bicara tentang, kan bisa itu di komunitas NTT yang ada di Jogja. Kan ya bisa ya saling tukar cerita tentang yang membuat Mas Grego itu nyaman. Ya, bisa cerita-cerita tentang NTT dan ya bisa mengobati lah rasa rindu ya. Dan mereka bisa jadi mentor untuk Mas Grego itu belajar bahasa Jawa. Siapa tahu ada yang bisa gitu di sana gitu Mas Grego. Oke baik Pak. Saya akan coba cari komunitasnya sih Pak. Terus itu kan yang ketiga ya. Yang keempat itu Bapak tadi, oh ya bagaimana Mas Grego itu mengungkapkan ekspresinya ya, emosinya ya. Memang tadi Mas Grego itu bilang takut karena tidak bisa bahasa Jawa ya. Iya. Nah, ini ada satu hal yang penting nih yang Bapak mau sampaikan. Sebenarnya dalam budaya Jawa itu pertama-tama itu bukan soal apa yang kita sampaikan ya, Ya. tapi bagaimana kita menyampaikannya. Sehingga kalau misalnya Mas Grego itu kemudian ada di kelas, lalu tidak mengerti karena teman-teman itu bicara bahasa Jawa, bilang saja Mas Grego. Tetapi itu disampaikan dengan cara yang, misalnya dengan nada yang lembut, yang pelan. Misalnya nih, wah maaf nih teman-teman, saya tidak paham teman-teman bilang apa, bisakah menggunakan bahasa Indonesia gitu. Itu biasanya mereka tuh langsung bahasa anak-anak sekarang tuh langsung gitu. Iya, iya. Terus biasanya mereka minta maaf itu Pak, biasanya. Jadi gimana menyampaikan itu? Oke. Wah. Gitu ya Pak. Wah, jadi kuncinya itu
cara menyampaikannya gitu ya Pak. Iya. Oh, mm-mm. oke oke. Jadi Paham. kayak cara menyampaikan itu yang penting ya, sehingga uh, selama kita itu menyampaikan sesuatu secara halus, penuh rasa hormat, terbuka, ya biasanya kita akan direspon secara positif gitu. Oke oke. Mungkin saya akan coba itu sih Pak. Oke, itu yang keempat ya. Terus yang kelima tentang makanan tadi. Iya. Oke, saya mengerti sekali ya Mas Iya. Grego itu tadi tuh katanya suka sekali ya sama ikan koi. Iya. Saya juga suka loh. Oh iya. Iya, Oh iya tuh Pak. suka Oh. kuliner Flores itu enak sih sebenarnya. Ya kan Emang Pak. sih kami orang Jawa itu suka yang manis-manis. Oh. Tapi ketika kita mencoba yang ternyata enak juga ya, Iya nikmat Pak, enak juga. banget. Iya iya iya. Dan mungkin strategi kita untuk makanan ini gini, nggak dilarang kok Mas Grego itu makan itu makanan khas kesukaan, tapi strateginya diganti. Oh. Misalnya nih, janganlah goreng ikan kering itu waktu teman-teman itu lagi rame di kos gitu. Iya. Bisa sih digoreng waktu misalnya mereka nggak ada, atau jendelanya itu dibuka biar anginnya Oh. keluar, Oh, iya, sehingga iya. aromanya tuh nggak kemudian masuk ke kamar-kamar kos teman-teman gitu Mas Grego. Jadi ya, atau nih bisa nih Mas Grego itu ajak teman-teman mencicipi masakan Mas Grego. Siapa tahu ya kayak saya gitu. Iya. Pertama itu nggak suka tapi kemudian suka, kan bisa saling belajar tukar budaya kan Iya kayak sih gitu. Pak. Betul betul. Hmm, Wah bisa juga sih Pak. Jadi seperti kayak tukar budaya gitu iya ya. betul. Oh, oke oke. Jadi itu jadi penyesuaian. Dan itu sebenarnya bukan berarti ketika kita menyesuaikan itu bukan berarti kita kemudian meninggalkan budaya kita. Enggak. Mas Grego tetap dengan kebanggaan sebagai orang NTT, tetapi pelan-pelan belajar menghargai budaya di mana Mas Grego tinggal, belajar. Terus ketika Mas Grego juga mengajak teman-teman bicara tentang NTT, makan masakan NTT, ya mereka juga bisa belajar. Itu yang dinamakan akulturasi. Jadi kita mengambil dua hal yang baik dari budaya kita yang berbeda. Gitu. Wah, jujur saya suka konsep itu sih Pak. Iya, iya, iya. Oh ya, terus yang keenam, ini soal rindu tadi ya. Iya. Oke, sekarang kan Mas Grego, dunia kan udah canggih nih. Iya. Bisa kan video call kalau lagi rindu gitu. Atau yang tadi itu loh, cari komunitas orang-orang NTT yang ada di Jogja. Itu kan bisa kan tadi seperti yang Bapak bilang, ya melepas rindu lah dengan cara ngobrol sama. Bisa jadi loh ada orang-orang yang seasal sama Mas Grego kan bisa enak gitu ceritanya. Jadi kayak gitu Mas. Oke. Baik Pak, saya sangat berterima kasih banyak Pak. Ini sangat membantu sekali jawaban Bapak. Oke. Baik, ini kan ada berapa tadi? Ada 6 strategi ya? Iya, ada. Kira-kira dari semua ini mana yang paling realistis nih dan bakalan dilakuin di awal-awal ini gitu? Mungkin cari komunitas NTT itu sih Pak. Sama saya mungkin bisa belajar bahasa Jawa dari dasar-dasarnya dulu dari teman saya yang namanya Andi. Terus ya itu yang paling bisa saya lakukan segera sih Pak mungkin. Oke, itu sangat konkret ya dan realistis. Jadi nih mungkin kita mulai mungkin komitmen ya, kita bangun komitmen. Jadi di 1-2 minggu awal ini silakan Mas Grego itu mencari informasi tentang komunitas NTT yang ada di Jogja, terus mulai belajar. Paling kurang 1 minggu ini 5 kata cukup dah. Oke. Ya nggak perlu banyak-banyak Mas Grego. Bisa sih Pak, mungkin saya juga akan coba. Ya. Oke, bagus lah kalau begitu. Nah, Mas Grego, ini nggak sadar ya kita udah hampir ya setengah jam lah di sini. Oh iya. Dan, Pak. Gimana nih perasaanmu setelah ngobrol-ngobrol sama Bapak? Ya, jujur saya merasa lebih lega sih Pak. Ya sekarang kan saya paham nih ternyata banyak masalah saya itu karena ya perbedaan budaya, bukan karena ya saya yang salah atau mungkin orang lain yang tidak suka sama saya. Wah, syukurlah, itu insight yang sangat bagus ya. Bapak ingin kamu ingat bahwa ya apa yang kamu alami di sini, ya kamu merasa bingung, stres, rindu, itu sesuatu yang sangat wajar ya. Dan kamu tidak sendirian. Dan yang penting bahwa kamu itu sudah punya strategi atau rencana untuk ya beradaptasi.
Oke. Iya Pak, iya Pak. Saya merasa lebih punya arah ini sekarang. Oke. Kalau gitu izinkan ya Bapak merangkum sedikit ya apa Oh yang boleh sudah Pak, silakan. kita bicarakan dari tadi. Jadi tadi ini Grego datang dengan ya tadi kan bilangnya baik tapi sebenarnya nggak baik-baik Iya, kan. Dan Grego sendiri sudah cerita dengan masalah tentang penyesuaian ya, iya, adaptasi ya, terutama dalam komunikasi dan pergaulan. iya, Mengalami bagaimana situasi yang berbeda sekali sama iya, situasi di Maumere Flores. Dan Mas Grego sendiri tadi kita sudah sama-sama ya memahami oh ternyata budaya Jawa di tempat Mas Grego tinggal sekarang sama budaya di Flores ternyata ya, berbeda iya betul gitu. Pak. Dan itu membantu Mas Grego untuk mengerti oh ternyata teman-teman saya selama itu tidak seperti itu. Tapi ya memang karena budayanya yang berbeda. Jadi tidak ada yang salah dengan Mas Grego. Cuman Mas Grego ya perlu menyesuaikan diri. Dan Iya, kita sudah memikirkan ya ya, strategi-strategi tadi dan dari semua strategi itu ada 2 strategi yang Mas Grego akan buat dalam waktu dekat ini. ya. Pertama itu mencari komunitas NTT di NTT. Jogja. Iya betul. Terus yang kedua mulai belajar bahasa Jawa. Iya betul. Oke, gimana? Benar seperti itu ya? Iya, sangat lengkap sekali sih Pak. Oke, Pak. Ini Bapak mau ingatkan satu lagi, Mas Grego, adaptasi itu dia tuh butuh waktu ya, bukan sesuatu yang dia butuh proses. Sehingga kalau misalnya alami kesulitan, ya jangan terlalu keras lah, terlalu pelan-pelan aja. Ya tapi yang penting tetap berusaha ya, tetap berusaha dari waktu ke waktu kayak gitu, Mas Grego. Oke, siap Pak, siap. Oke, baik. Kalau gitu, nah gimana kalau nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi gitu? 2 minggu lagi ya. Ya, gimana? Bapak mau dengar nih ceritanya setelah 2 minggu gitu. Jadi ya bisa tahu juga nih, siapa tahu 2 minggu lagi Mas Grego sudah bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit. Gimana? Setuju sih Pak. Terima kasih juga loh Pak atas bantuannya, ini sangat jujur ini sangat membantu saya. Oke. Jadi saya itu percaya loh, Mas Grego itu jauh-jauh dari Flores, dari Maumere sampai Jawa mau kuliah itu artinya Mas Grego punya keberanian dan kekuatan. Iya. Nah sekarang keberanian dan kekuatan itu dipakai buat adaptasi dan saya yakin Mas Grego pasti bisa. Oke. Terima kasih banyak loh Pak. Oke. Saya juga yakin ini akan saya usahakan yang terbaik lah gitu Pak. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita? Mungkin sangat cukup sekali Pak. Oke. Ini saya juga habis ini Baik. masih ada Oh ya. kelas. Oke. Dan Siap. ya saya pamit Oke. duluan Pak. Oke. Sukses ya. Ya mari Semangat. Pak. Terima kasih Oke. Pak. Oh, ya.